Dan menariknya kiper hanya 2, Adi Satrio dan Hernando Ari. Masih ada satu jatah lagi sebenarnya. Biasanya harus 3 kiper. Di sana dipersiapkan untuk Martin Paes. Keputusan tepat diambil tadi malam. Kalian pasti girang teman-teman. Martin Paes dan Kelvin Verdong gabung skuad timnas Indonesia jelang laga penting lawan Irak. Keputusan tepat diambil tadi malam. Kalian pasti girang teman-teman. Martin Paes dan Kelvin Verdong gabung skuad timnas Indonesia jelang laga penting lawan Irak. Begini faktanya. Bocoran line up timnas Indonesia versus Irak, Martin Paes dan Kelvin Verdong ternyata bisa main. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak main-main dalam mempersiapkan skuadnya untuk menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Baru saja, dia memanggil 22 pemain yang akan membawa Merah Putih ke medan laga, dengan beberapa kejutan besar. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tak ada nama-nama yang sudah familiar seperti Elkan Bagot, Witan Sulaiman, hingga Mark Klok dalam daftar ini. Keputusan ini mengundang tanda tanya, namun Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memberikan kabar menarik. Harusnya, 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi, ungkapnya penuh semangat kepada wartawan pada Kamis, 16 Mei 2024. Pertanyaannya, siapakah 2 pemain tambahan itu? Semua mata tertuju pada Martin Paes dari FC Dallas dan Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Mereka akan segera debut di GBK. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak dengan skuad yang sangat mewah ini? Atau justru timnas Indonesia kembali akan mengalami kekalahan seperti pada saat pertandingan di leg pertama melawan Irak dengan skor 1-5. Mengingat kekuatan timnas Irak juga terus di-upgrade dengan banyak melakukan naturalisasi pemain kelas Eropa. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian. Kira-kira berapa prediksi skor laga Indonesia versus Irak nanti? Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebelumnya diberitakan, Kelvin Verdong, bek berusia 27 tahun ini, sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan diprediksi akan menyelesaikan sumpah WNI dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Dengan status barunya, dia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda untuk melawan Irak dan Filipina. Sementara itu, Martin Paes masih menunggu keputusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Namun, ada harapan tinggi bahwa proses ini akan segera selesai, memungkinkan kiper handal ini untuk memperkuat gawang timnas Indonesia dalam 2 pertandingan krusial tersebut. Jika keduanya bisa bergabung, Shin Tae-yong pasti akan tersenyum lebar. Dengan formasi andalannya, 3-4-3, inilah kemungkinan susunan pemain yang akan diturunkan. Penjaga gawang, Martin Paes. 3 bek sejajar, Jay Idzes, Jordi Amat, Justin Hubner. Wingback kanan, Sandy Walsh. Wingback kiri, Kelvin Verdong. Lini sentral, Tom Hai dan Nathan Choyaon. Trio lini depan, Ragnar Oratmangun, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, Rafael Stuik, penyerang tengah. Shin Tae-yong tampaknya siap menurunkan kekuatan penuh. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di depan mereka. Dukungan penuh dari supporter Garuda akan semakin mengobarkan semangat juang para pemain di lapangan. Mari kita nantikan pertarungan sengit dan semoga kemenangan berpihak pada Indonesia. Menurut Mimin, langkah yang diambil oleh Shin Tae-yong menunjukkan strategi yang cerdik dan berani. Dengan meninggalkan beberapa pemain bintang seperti Elkan Bagot, Witan Sulaiman, dan Mark Klok, Shin Tae-yong sepertinya ingin memberikan kesempatan kepada talenta baru serta menunjukkan kedalaman skuad timnas Indonesia. Keputusan untuk mungkin memanggil Martin Paes dan Kelvin Verdong merupakan langkah signifikan yang bisa memperkuat lini pertahanan dan penjaga gawang.
Martin Paes yang memiliki pengalaman di Liga Internasional akan menjadi tambahan yang sangat berharga, terutama dalam menjaga gawang dari serangan lawan. Sementara itu, Kelvin Verdonk yang sedang dalam proses naturalisasi bisa menambah soliditas di sektor pertahanan dengan pengalaman dan skill yang dimilikinya. Formasi 3-4-3 yang diusung oleh Shin Tae-yong menunjukkan keinginannya untuk bermain agresif dan dinamis. Dengan pemain-pemain seperti Sandy Walsh, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia memiliki potensi untuk tampil kuat di semua lini. Kehadiran Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk di lini depan juga menambah daya serang yang bisa mengejutkan lawan. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Proses naturalisasi dan persetujuan dari CAS harus segera diselesaikan agar Martin Paes dan Kelvin Verdonk bisa bergabung tanpa hambatan. Selain itu, adaptasi kedua pemain ini ke dalam sistem permainan timnas juga harus cepat dan efektif. Nasib Elkan Bagot usai nekat tolak pemanggilan timnas U23. Kini terdepak dari timnas Indonesia senior dan semakin terbuang di klubnya. Begini info lengkapnya. Ipswich Town sukses meraih tiket promosi ke Premier League atau kasta teratas Liga Inggris 2024 hingga 2025. Namun, sangat menyedihkan bahwa The Tractor Boys tampaknya tidak mungkin mempertahankan Bagot pada musim depan. Hampir pasti Ipswich akan menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain berpengalaman di lini belakang. Pintu bagi Bagot untuk merasakan kasta teratas Liga Inggris pun terasa tertutup rapat. Menjalani masa peminjaman kembali menjadi opsi yang paling menyedihkan namun realistis. Bagot sendiri masih terikat kontrak dengan Ipswich Town hingga 30 Juni 2025. Ada 3 klub Liga Inggris yang siap meminjamnya. Siapa saja ketiga klub itu? Simak ulasan berikut ini. 3 klub antah berantah yang ingin pinjam pemain timnas Indonesia Elkan Bagot dari Ipswich Town setelah terdepak dari timnas Indonesia. 1. Northampton Town. Klub yang berkompetisi di Divisi 3 Liga Inggris ini berminat untuk meminjam Bagot. Kesempatan bermain mungkin akan lebih besar bagi pesepak bola berusia 21 tahun tersebut. Musim lalu, Northampton finish di posisi 14 League One 2023 hingga 2024. Tentu, kedatangan Bagot akan menjadi tambahan kekuatan, meskipun ini bukanlah panggung yang diimpikan sang pemain. 2. Wycombe Wanderers. Sama seperti Northampton, Wycombe Wanderers berkompetisi di Divisi 3. Musim lalu, mereka finish di urutan 10 klasemen akhir League One 2023 hingga 2024. Mendatangkan Bagot sebagai pinjaman tentu opsi yang bagus untuk Wycombe. Sang pemain juga akan mendapat tambahan menit bermain yang sangat berharga, walaupun tidak di level tertinggi yang diharapkannya. 3. Bristol Rovers. Bristol Rovers juga berkompetisi di Divisi 3. Klub ini pun menaruh minat untuk meminjam Bagot. Sebagai peminjam musim lalu, Bristol tentu sudah mengenal kapasitas Bagot. Pelatih Matt Taylor juga pernah mengungkapkan hasrat mempertahankan bek bertubuh jangkung tersebut. Hal itu tentu menguntungkan bagi kedua pihak. Bagot tak perlu beradaptasi lebih lama, sementara klub dan pelatih sudah memahami kelemahan serta kelebihan sang pemain. Namun, ini tetap menjadi kenyataan pahit bahwa ia belum dapat berlaga di kasta tertinggi. Itu tadi 3 klub antah berantah yang ingin meminjam pemain timnas Indonesia Elkan Bagot dari Ipswich Town. Semoga sang pemain dapat menentukan masa depannya dengan lebih baik, meskipun jalan yang harus ditempuh tampak penuh liku dan tantangan. Menurut Mimin, menyedihkan sekali melihat perjalanan karir Elkan Bagot yang harus kembali disekolahkan ke klub lain, meskipun Ipswich Town berhasil promosi ke Premier League. Ini tentu menjadi kenyataan pahit bagi Bagot yang mungkin sudah bermimpi merumput di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Ketika pemain muda seperti Bagot berharap bisa menunjukkan kemampuan di level tertinggi, pintu tersebut malah tertutup rapat. Ipswich Town, dengan kebutuhan mereka akan pemain berpengalaman di lini belakang, membuat Bagot harus menerima kenyataan pahit ini. Walaupun masa peminjaman mungkin bisa memberikan menit bermain yang lebih banyak, tetap saja ini bukanlah yang diidamkan oleh seorang pemain muda yang penuh semangat dan harapan. Pilihan untuk dipinjamkan ke klub Divisi 3 seperti Northampton Town, Wycombe Wanderers, atau Bristol Rovers, meskipun menawarkan kesempatan bermain, terasa jauh dari impian berlaga di Premier League. Bagot harus menerima kenyataan bahwa perjuangannya untuk mencapai puncak masih panjang dan berliku.
Semoga Bagot bisa melalui masa-masa sulit ini dengan tegar dan tetap bersemangat untuk mengejar mimpinya. Hati siapa yang tidak terenyuh melihat pemain muda berbakat harus menunda mimpinya bermain di panggung besar. Mari berharap masa peminjaman ini menjadi batu loncatan yang kuat baginya untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Catat tanggalnya teman-teman. Banyak sekali agenda timnas tahun ini. Terbaru, PSSI kirim surat tantangan kepada Thailand. Duel sengit di depan mata. Dalam sebuah langkah yang mengguncang jagat sepak bola nasional, PSSI dengan berani mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, untuk menggelar pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Thailand. Berita ini langsung disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Indonesia, karena Thailand berada di peringkat yang lebih tinggi dalam ranking FIFA. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di peringkat 134 FIFA, sementara Thailand menguasai posisi 101 dunia. Menghadapi tim dengan peringkat lebih tinggi jelas akan menjadi ujian berat bagi Garuda, namun juga membuka peluang emas untuk meraih poin berharga jika mampu menang dalam laga resmi FIFA ini. Tidak mengherankan ketika manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengonfirmasi bahwa PSSI telah resmi mengirim surat tantangan kepada FAT. Para pecinta sepak bola tanah air pun langsung menyambutnya dengan sukacita. Pertandingan ini akan menjadi tolok ukur kekuatan Garuda menghadapi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Menariknya, ajakan PSSI untuk berduel dengan Thailand malah memicu komentar terkait Malaysia. Beberapa waktu lalu, tersiar kabar bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berminat mengadakan laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Namun, banyak fans Garuda yang menolak gagasan tersebut, merasa bahwa secara ranking, Malaysia berada jauh di bawah Indonesia. Malaysia kini berada di posisi 138 dunia. Nah kalau ini, lawan Thailand, gak apa-apa karena rangnya masih di atas kita. Kalau ada yang ngajak tapi rangnya masih di bawah kita, ya enggak dulu, tegas salah seorang netizen. Mending lawan Thailand timbang lawan Malaysia, seru netizen lainnya menambah panas suasana. Namun, hingga saat ini, pihak FAT belum merespon surat tantangan dari PSSI. Rencana pertandingan ini sejatinya merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Taeyong kini berjuang keras untuk lolos ke babak ketiga tersebut. Dengan 2 laga tersisa di babak kedua, Garuda hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Duel melawan Thailand bisa menjadi kesempatan emas untuk mematangkan strategi dan menambah semangat juang para pemain. Mari kita saksikan, apakah FAT akan menerima tantangan ini? Dan apakah Garuda akan mampu terbang tinggi di atas angkasa Asia? Kita tunggu saja. Menurut Mimin, menghadapi Thailand dalam pertandingan uji coba merupakan langkah strategis yang cerdas bagi Timnas Indonesia. Pertandingan ini tidak hanya akan menguji kekuatan dan strategi tim di bawah asuhan Shin Taeyong, tetapi juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan peringkat FIFA. Melawan tim yang berada di peringkat lebih tinggi seperti Thailand akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain Indonesia, sekaligus menambah kepercayaan diri jika mampu meraih hasil positif. Dari sudut pandang psikologis, pertandingan melawan Thailand bisa menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Garuda siap bersaing di level yang lebih tinggi. Ini adalah ujian nyata bagi kemampuan dan mentalitas tim, mengingat Thailand adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Kemenangan atau hasil imbang melawan tim sekelas Thailand akan memberikan suntikan moral yang besar menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, ajakan Malaysia untuk mengadakan laga uji coba mungkin dianggap kurang menarik oleh banyak fans karena perbedaan peringkat yang signifikan. Meskipun setiap pertandingan uji coba memiliki nilai tersendiri, melawan tim dengan peringkat lebih rendah tidak memberikan tantangan yang sama seperti melawan tim dengan peringkat lebih tinggi. Oleh karena itu, pilihan untuk mengundang Thailand lebih diapresiasi karena sesuai dengan kebutuhan dan ambisi Timnas Indonesia untuk berkembang dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Tanggapan positif dari masyarakat Indonesia menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah PSSI ini. Antusiasme ini perlu dimanfaatkan untuk membangun semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap timnas. Dukungan moral dari supporter bisa menjadi faktor penting dalam meningkatkan performa pemain di lapangan. Namun, masih ada ketidakpastian karena pihak FAT belum memberikan respons terhadap ajakan ini.
Harapan besar ada pada pihak Thailand untuk menerima tantangan tersebut, karena pertandingan ini juga akan menguntungkan mereka dalam hal persiapan dan evaluasi tim. Jika FAT menerima, pertandingan ini bisa menjadi salah satu laga uji coba paling dinanti di kawasan Asia Tenggara, mengingat rivalitas dan sejarah panjang antara kedua tim. Secara keseluruhan, pertandingan uji coba melawan Thailand adalah langkah positif yang bisa memberikan banyak manfaat bagi timnas Indonesia. Kalian harus tahu teman-teman, penyebab rencana turnamen yang diikuti timnas Indonesia, Malaysia, Fiji dan India berpotensi batal pada September 2024. Penyebab rencana turnamen yang diikuti timnas Indonesia, timnas Malaysia, timnas Fiji, dan timnas India, berpotensi batal pada September 2024 sudah diketahui. Sebab, ada kemungkinan besar wacana itu bubar di tengah jalan. Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Mohamad Amin, mengonfirmasi adanya wacana menggelar turnamen 4 negara antara Indonesia, Malaysia, Fiji, dan India. Hal itu diakui jelang Kongres FIFA ke-74 di Bangkok, Thailand, Jumat 17 Mei 2024. Ada kemungkinan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India, itu bertemu dalam turnamen 4 negara pada kalender FIFA selanjutnya, September, Oktober, November, papar Haji Hamidin, mengutip dari video di kanal YouTube Harimau Malaya. Sebetulnya, usulan awalnya turnamen itu digelar pada Juni 2024. Namun, 3 negara yakni India, Malaysia, dan Indonesia, masih ada agenda untuk menyelesaikan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 hingga 11 Juni mendatang. Mereka ingin mengadakan turnamen bulan Juni 2024 ini tapi kita ada turnamen jadi kemungkinan mereka akan usulkan di September, Oktober, atau November, tetapi ini bergantung kelolosan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026, urai Datuk Hamidin. Namun, turnamen mini juga belum tentu digelar pada September 2024 atau hingga FIFA Matchday tahun ini berakhir. Sebab, timnas Indonesia dan timnas Malaysia berpotensi lolos ke putaran ketiga. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung dalam 10 matchday. 6 jadwal diantaranya berlangsung pada 5 dan 10 September, 10 dan 15 Oktober, serta 14 dan 19 November 2024. Jika salah satu dari Indonesia, Malaysia, dan India lolos ke putaran selanjutnya, maka turnamen itu bisa dipastikan batal. Menggeser turnamen ke Juni 2025 adalah opsi paling masuk akal. Indonesia sendiri berpeluang besar lolos karena sedang menempati posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Skuad Garuda hanya butuh 1 kemenangan lagi dalam 2 laga ke depan untuk lolos. Sedangkan, Malaysia berada di posisi ketiga dengan nilai 6. Mereka masih bersaing dengan timnas Oman dan timnas Kirgistan untuk memperebutkan 2 tiket dari grup D. Menurut Mimin, pembatalan turnamen yang melibatkan timnas Indonesia, timnas Malaysia, timnas Fiji, dan timnas India pada September 2024 adalah kemungkinan yang cukup menyedihkan bagi para penggemar sepak bola di Asia. Keinginan untuk melihat tim-tim ini bersaing dalam turnamen mini yang menarik harus menghadapi kenyataan pahit karena bentrokan jadwal yang tidak terhindarkan. 1. Bentrokan jadwal dengan kualifikasi Piala Dunia. Penyebab utama pembatalan ini adalah bentrokan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia, Malaysia, dan India sedang berjuang keras untuk lolos ke putaran ketiga. Turnamen yang direncanakan awalnya pada Juni 2024 sudah harus diundur karena tahap kedua kualifikasi yang berlangsung pada saat itu. Namun, upaya menggesernya ke September hingga November pun tampak sulit karena jadwal kualifikasi babak ketiga yang juga padat. 2. Ketidakpastian kelolosan. Ketidakpastian apakah Indonesia dan Malaysia akan lolos ke babak ketiga menambah komplikasi. Jika salah satu dari tim ini lolos, partisipasi dalam turnamen 4 negara otomatis batal. Dengan 6 matchday yang dijadwalkan pada September, Oktober, dan November, tim-tim harus fokus penuh pada kualifikasi Piala Dunia, meninggalkan sedikit atau tidak ada ruang untuk turnamen tambahan. 3. Dampak emosional bagi penggemar. Penggemar sepak bola di negara-negara ini tentu sangat antusias menantikan turnamen mini yang bisa memberikan hiburan dan kompetisi sengit di luar kualifikasi resmi.
Harapan mereka untuk menyaksikan pertandingan yang mempertemukan negara-negara Asia dengan gaya bermain yang berbeda-beda harus kandas. Ini merupakan kekecewaan besar bagi mereka yang telah menantikan aksi internasional di luar kompetisi resmi. Keberhasilan timnas Indonesia dalam kualifikasi, saat ini berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin, menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh. Demikian juga dengan Malaysia yang berada di posisi ketiga dalam grup mereka, masih berpeluang untuk lolos. Ini adalah sinyal positif untuk sepak bola di kawasan ini, meskipun harus mengorbankan turnamen mini yang direncanakan. Secara keseluruhan, meskipun wacana turnamen ini menghadapi kemungkinan batal, semangat dan dedikasi tim-tim ini dalam berjuang di kualifikasi Piala Dunia menunjukkan komitmen mereka untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Penggemar sepak bola diharapkan tetap mendukung tim kesayangan mereka dalam setiap pertandingan yang dijalani, baik di kualifikasi maupun turnamen lain yang mungkin akan datang di masa depan. Simak langsung teman-teman. Dua negara pengganti potensial timnas Israel U23 di Olimpiade Paris 2024. Mimin akan mengulas secara mendalam mengenai dua negara yang berpotensi menggantikan timnas Israel U23 di Olimpiade Paris 2024 jika Israel resmi dicoret dari FIFA. Saat ini, Federasi Sepak Bola Israel, IFA, berada dalam situasi genting setelah Federasi Sepak Bola Palestina, PFA, mengajukan protes keras kepada FIFA dalam Kongres Tahunan di Bangkok, Thailand, baru-baru ini. PFA menyerukan FIFA untuk mencoret keanggotaan Israel dari FIFA akibat tindakan militer brutal Israel yang telah menewaskan ribuan warga sipil Palestina. Selain itu, Israel juga dituduh menghalangi hak-hak para pesepak bola Palestina dan menghancurkan sejumlah fasilitas olahraga, termasuk stadion di Palestina. Karena itu, FIFA meminta kepada 217 negara anggotanya untuk mempertimbangkan hukuman apa yang pantas diberikan kepada Israel. Saat ini, FIFA dianggap bersikap tebang pilih dalam memberikan hukuman, mengingat mereka langsung menjatuhkan larangan tampil di seluruh kompetisi internasional kepada Rusia sebagai akibat invasi militer Rusia ke Ukraina. Menurut laporan The Telegraph, Presiden FIFA Gianni Infantino langsung menggelar rapat darurat semalam, meski belum ada keputusan yang diambil. Kabarnya, FIFA akan menggelar kongres darurat pada 20 Juli 2024. Pada tanggal tersebut, bukan tidak mungkin FIFA akan mengeluarkan Israel dari keanggotaannya. Jika ini terjadi, timnas Israel U23 yang seharusnya tampil di Olimpiade Paris 2024 pada 24 Juli 2024, kemungkinan besar akan dicoret. Lalu, negara mana yang berpotensi menggantikan posisi Israel U23? Berikut adalah dua negara yang berpotensi menggantikan posisi timnas Israel U23 di Olimpiade Paris 2024 jika dicoret FIFA. 1. Georgia U23. Israel U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah berhasil melaju ke semifinal Piala Eropa U21 2023. Namun, di babak semifinal, mereka harus mengakui keunggulan timnas Inggris U23 dengan skor telak 0-3, yang kemudian keluar sebagai juara. Adapun wakil Eropa di Olimpiade Paris 2024 adalah Ukraina, Spanyol, dan Israel. Inggris U23 tidak berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024 karena mereka mengirimkan atletnya di bawah bendera Britania Raya, bersama dengan Skotlandia dan Irlandia Utara. Karena itu, jika FIFA memutuskan untuk mengambil pengganti Israel dari UEFA, Georgia U23 adalah pilihan yang paling logis. Georgia U23 kalah dari Israel U23 di perempat final Piala Eropa U21 2023, sehingga memiliki klaim yang kuat untuk menggantikan Israel. 2. Timnas Indonesia U23. Satu lagi tim yang berpotensi menggantikan Israel U23 adalah Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda memiliki peluang untuk ditunjuk karena mereka hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia U23 berhadapan dengan Guinea U23 di babak playoff pada Kamis, 9 Mei 2024, namun sayangnya kalah tipis 0-1. Meski gagal lolos, peluang bagi timnas Indonesia U23 untuk menggantikan slot Israel masih terbuka jika FIFA benar-benar mencoret Israel dari keanggotaan dan Olimpiade Paris 2024. Indonesia bisa menjadi pilihan yang menarik dan memberikan warna baru di Olimpiade mendatang.
Mari kita tunggu keputusan FIFA yang sangat ditunggu-tunggu ini, yang bisa mengubah peta persaingan di Olimpiade Paris 2024. Menurut Mimin, situasi ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara politik dan olahraga, khususnya dalam konteks internasional seperti Olimpiade. Protes dari Federasi Sepak Bola Palestina, PFA, terhadap keanggotaan Israel di FIFA mencerminkan ketegangan yang mendalam akibat tindakan militer Israel di Palestina. PFA menuduh Israel melakukan tindakan brutal yang tidak hanya menewaskan warga sipil, tetapi juga menghalangi hak-hak atlet Palestina dan merusak fasilitas olahraga di wilayah tersebut. Jika FIFA memutuskan untuk mencoret Israel dari keanggotaannya, ini akan menjadi keputusan yang sangat signifikan dan menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan. Namun, hal ini juga akan menimbulkan kontroversi dan debat internasional mengenai konsistensi dan keadilan dalam pemberian hukuman oleh FIFA. Sebelumnya, FIFA telah memberikan sanksi berat kepada Rusia akibat invasi ke Ukraina, dan keputusan terhadap Israel akan diuji dari segi konsistensi kebijakan. Dalam skenario di mana Israel U-23 dicoret dari Olimpiade Paris 2024, dua kandidat pengganti yang paling potensial adalah Georgia U-23 dan Indonesia U-23. Georgia U-23 memiliki klaim yang kuat karena mereka tersingkir oleh Israel U-23 di perempat final Piala Eropa U-21 2023. Menggantikan Israel dengan Georgia akan dianggap adil karena Georgia adalah tim dari benua yang sama, UEFA, dan mereka menunjukkan performa yang layak di turnamen kualifikasi. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 juga menjadi kandidat yang menarik. Meskipun Indonesia kalah dalam playoff melawan Guinea U23, mereka telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam sepak bola dan memiliki dukungan fanatik yang besar. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini cara Yesus Casas perkuat timnas Irak jelang hadapi timnas Indonesia. Tim nasional Irak semakin mantap dan siap tempur menjelang laga seru menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Irak, Yesus Casas, kini sedang mengasah kekuatan skuadnya dengan cermat memantau para pemain berbakat dari liga lokal Irak. Irak akan menghadapi Indonesia dalam pertandingan penting yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan ini tidak hanya sekadar laga biasa, tapi momen krusial bagi skuad Garuda yang sangat membutuhkan poin untuk melaju ke putaran ketiga. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi kedua grup F, berjuang keras demi mengamankan tiket ke fase berikutnya. Sementara itu, Singa Mesopotamia, julukan timnas Irak, telah menunjukkan kekuatannya dengan memastikan diri lolos ke putaran ketiga berkat koleksi 12 poin sempurna dari 4 pertandingan. Meski sudah mengantongi tiket ke putaran ketiga, Yesus Casas tidak mengendurkan semangat juangnya. Pelatih asal Spanyol itu terus mengamati beberapa pemain bintang dari Liga Irak, termasuk 2 pemain andalan dari Al-Qwa Al-Jawiyah, Hamoud Masya'an yang solid sebagai bek tengah dan Hasan Raed yang tangguh di posisi bek kiri. Tidak ketinggalan, Mohamed Kasim, gelandang berbakat dari Al-Najaf, juga menjadi target pantauan. Ketiga pemain ini selalu menjadi pilihan utama di klubnya masing-masing, menunjukkan performa yang konsisten dan impresif. Menurut laporan Win-Win, Yesus Casas berencana menyuntikkan darah segar ke skuad timnas Irak dengan memanggil nama-nama baru yang siap membuktikan kemampuan mereka di lapangan. Casas telah menyusun daftar pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat tim nasional Irak, termasuk beberapa nama yang sebelumnya pernah bermain untuk tim nasional serta beberapa wajah baru yang berpotensi membuat debut mereka, tulis laporan Win-Win yang dikutip pada Sabtu, 18 Mei 2024. Tak diragukan lagi, timnas Irak telah memastikan tempat mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam putaran ketiga, sebanyak 18 tim akan bertarung dalam 3 grup AC, masing-masing terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung melangkah ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang keras di babak berikutnya demi 2 tiket otomatis dan 1 tiket playoff yang tersisa. Dengan semangat berkobar dan persiapan matang, timnas Irak siap memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Menurut Mimin,
Pertandingan antara Timnas Irak dan Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi sorotan utama. Pelatih Timnas Irak, Yesus Casas, menunjukkan keseriusannya dengan terus memperkuat skuadnya melalui pemantauan intensif terhadap para pemain dari liga lokal Irak. Ini adalah langkah strategis yang sangat penting mengingat Irak sudah mengamankan tiket ke putaran ketiga, namun mereka tetap fokus untuk menguji dan mempersiapkan tim dengan baik. Irak, dengan julukan Singa Mesopotamia, telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan mengumpulkan 12 poin sempurna dari 4 pertandingan. Namun, meski sudah lolos, Casas tidak ingin timnya kehilangan momentum. Dia memantau beberapa pemain kunci dari klub-klub besar seperti Al-Quwa Al-Jawiyah dan Al-Najaf. Pemain seperti Hamaoud Masya'an, Hasan Raed, dan Mohamed Kasim adalah contoh dari bakat yang dipantau dengan tujuan memberikan variasi dan kekuatan tambahan pada skuad Irak. Sementara itu, bagi Timnas Indonesia, laga ini sangat penting. Mereka berada di posisi kedua grup dan sangat membutuhkan poin untuk memastikan tempat di putaran ketiga. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi arena pertempuran yang sengit, dengan dukungan penuh dari supporter Indonesia yang pastinya akan memberikan semangat ekstra bagi skuad Garuda. Casas juga ingin memanfaatkan 2 pertandingan terakhir ini untuk mencoba formasi dan strategi baru dengan wajah-wajah baru dalam tim. Hal ini menunjukkan komitmen dan visi jangka panjangnya untuk membangun tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga fleksibel dan adaptif. Keputusan Casas untuk mengintegrasikan pemain baru menunjukkan bahwa dia mengerti pentingnya regenerasi dan pembaruan dalam timnas. Ini juga memberikan motivasi bagi para pemain liga lokal untuk terus menunjukkan performa terbaik mereka, dengan harapan bisa dipanggil ke tim nasional. Dalam konteks yang lebih luas, laga ini juga penting bagi perkembangan sepak bola Asia. Kedua tim menunjukkan kemajuan signifikan dan pertandingan seperti ini memberikan pengalaman berharga serta eksposur yang lebih besar bagi para pemain.